Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sudah pada sehat semua pada hari ini sehingga kita selalu dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah karena apa yang bisa kita lakukan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah sebuah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kekuatan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu melakukan sesuatu pada setiap harinya. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan belajar tentang pelajaran kelima, yaitu makna solat pada mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 3 SD Dilarap Islamic School. Marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran makna solat, tema makna solat pada hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran makna solat, Bapak mau tanya, hari ini siapa yang sudah sholat subuh? Ya, semuanya pasti sudah sholat subuh. Coba Bapak tanya lagi, siapa yang sudah sholat duha? Wih, ya hebat, semuanya pada sholat duha. Alhamdulillah. Baik, marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku semua yang di kelas 3, sebelum semuanya berada di kelas 3, pasti semuanya berada di kelas 2. Di mana di kelas 2 kamu sudah mempelajari tentang sholat, baik tentang bacaan maupun gerakannya. Sholat itu didahului dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada takbir yang pertama setelah kita membaca niat. Misalnya kita membaca niat, kita ingin sholat subuh, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar pertama ini adalah takbiratul ihram. Baik, selanjutnya salat merupakan kewajiban bagi semua umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Baligh artinya sudah dewasa. Oleh sebab itu, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Mana tadi? Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Barang siapa yang tidak salat berarti tidak kuat imannya atau tidak kuat agamanya. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya. Kalau rumah sudah tidak ada tiangnya, pasti tidak akan bisa berdiri. Sebabnya salat itu penting bagi kita. Jadi anak-anakku, salat itu penting bagi kita. Karena salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Iya, pintar jawabannya. Yang kedua. Baiklah, yang pertama kita tentang mensyukuri nikmat. Dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Apa sih hubungannya antara solat dan surat Al-Kautsar? Nah, mari kita perhatikan. Ayat yang pertama menjelaskan tentang solat. Ya, dalam surat Al-Kautsar menjelaskan tentang solat. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Kautsar menjelaskan bahwa solat dan kurban adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kenikmatan kepada kita. Nah, apa saja kenikmatan yang diberikan Allah? Yang pertama adalah badan sehat dan kuat. Kedua, memiliki keimanan yang kuat. Mendapat rezeki setiap hari. Memberikan akal yang sehat dan masih banyak lagi. Itulah contoh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya lagi yang menempel pada tubuh kita. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, mata kita bisa mengedip. Coba kalau mata kita tidak bisa mengedip, bagaimana caranya kita menghalau debu-debu saat kita berjalan apabila mata kita tidak bisa mengedip? Pasti kelilipan. Kalau udah kelilipan, kita sulit membersihkan debu pada mata. Oleh karena itu, kita harus menggunakan atau kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ya, yaitu dengan menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan. Nah, kita memiliki kedua tangan, memiliki kedua mata, kaki. Mari semua itu kita gunakan untuk kebaikan. Kita mempunyai kedua tangan, marilah kita membantu orang lain yang sedang dilanda kesulitan. Ya, dalam suatu hadis, salah satu hadis dikatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Maksudnya, tangan yang ada di atas adalah selalu membantu orang lain. Nah, tangan yang di bawah adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan. Artinya kalau kita memberikan sedekah, pasti tangan kita ada di atas kan. Dan yang tangan yang di bawah adalah seseorang yang menerima bantuan yang kita berikan. Itulah tentang hadis al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Nah, oleh karena itu, marilah kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itulah materi pada hari ini anak-anakku tentang mensyukuri nikmat. Artinya dalam melaksanakan sholat kita masih bisa berdiri, maka lakukanlah berdiri. Dan janganlah menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Baiklah anak-anak, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.